untuk Kak Enda. Jadi kalau saat syuting itu kan pasti banyak hal-hal nggak terduga yang terjadi. Misalnya di case misalnya tiba-tiba ada naskah yang ganti. Terus atau misalnya lawan mainnya itu tadi yang dikatakan Kak Enda kadang tiba-tiba berubah. Nah, cara Kak Enda menangani hal-hal yang sebelumnya nggak dipikirkan yang tiba-tiba terjadi itu gimana sih? Itu aja. Iya. Message-nya sampai ya Kak ya? Iya. Silahkan Kak. Caranya hampir sama ya. Hampir sama kan kadang gini. Teks itu biasanya kita latihkan dulu, tapi ada juga sutradara-sutradara yang wow gitu, yang tiba-tiba ngasih naskah itu malam sebelumnya dan itu panjang, atau stop naskahnya ganti ini aja, itu bisa ditambahin, kurang panjang, kurangin gitu. Memang ada yang seperti itu. Nah, salah satu contohnya ketika kita menghadapi hal itu, yang paling penting kita harus pegang emosi dasarnya. Maksud dari teks itu apa? Jadi kadang teman-teman kalau menghafal itu bukan yang dihafalkan itu bukan teksnya, ya kan? Tapi logika peristiwanya. Kalau logika peristiwanya kita udah hafal, udah tahu nih sebenarnya dia tuh cuma pengen marah, gitu kan? Tapi teksnya kepanjangan atau teksnya diganti supaya lebih simpel, gitu. Atau teksnya justru lebih dipanjangkan lagi supaya dramatik. Itu yang kita pegang cuma ingat. Satu kalimat itu punya pesan, ya. Nanti kalimat di bawahnya lagi itu beda lagi. Kadang kalimat yang kedua ini, ketiga beda lagi. Ini sebenarnya premisnya ada di mana? Kalau kalimatnya ada 4, kita akan cek nih kata kuncinya ada di mana. Misalnya kata kuncinya di kalimat ketiga, maka cara penyampaian kalimat 1, 2 ini adalah untuk men-trigger 1, 2 kayak tadi 5 detik emosi. Baru di ketiganya gitu. Tanya nih kepada Mas Wage. Saya itu kan suka menulis, tapi saat saya bikin suatu percakapan atau skenario, misalnya skenario-nya lagi marah, terus pengennya tuh marahnya tersampaikan emosinya. Kadang kalau menulis marah menggebu-gebu kayak, hey, itu terlalu berbeda. Tapi kalau Kaget saya. apa ya, kayak marah dengan lembut gitu kayak, hey, tolong dengerin aku dulu. Itu kadang terlalu dramatis. Jadi masih bingung gitu pemilihan emosinya gimana. Jadi saya kalau menulis kan harus membayangkan dulu. Kayak kadang mempraktekkan juga di depan kaca. Kayak misal lagi sedih kayak, tolonglah dengerin aku dulu. Kadang kayak gitu. Itu tuh ya itu masih sempat bingung pemilihan emosinya yang pas buat skenario itu tuh gimana. Oke. Juga saya kan menjadi talent kadang-kadang di tugas video. Terus ekspresi saya tuh kadang terlalu kaku buat jadi talent. Jadi misal saya tuh harus kayak murung gitu, tapi jatuhnya gini sendiri dan bukan sendiri. Itu biar lebih natural tuh gimana sih Mas? Oke, cukup. Terima kasih. Silakan Kak. Iya, terima kasih. Gini, kadang kalau nulis, saya juga coba untuk nulis meskipun bukan skenario film ya. Saya nulis naskah drama. Itu ketika menulis ada yang namanya dialog dan ada yang namanya never text atau petunjuk laku. Pernah ketemu nggak? Jadi ada misalnya dialognya cuman, hey kamu jangan begitu. Tapi ada petunjuk lakunya di dalam kurung, ya, itu menandakan dia marah tapi menahannya, atau bibirnya sedikit digigit untuk menahan amarahnya. Baru kalimatnya keluar, hey kau jangan seperti itu. Artinya dalam kurung itu, never text itu, petunjuk laku, dia merupakan instruksi yang akan dilakukan oleh aktor, sehingga emosi yang keluar itu bisa tertakar. Tapi bagaimana caranya mengeluarkan emosi di dalam teks ini perlu perlu pendalaman karakter lebih lanjut. Artinya begini, kalau itu masuk di dalam tulisan, kita kan agak kesusahan untuk menyampaikan kepada si pembaca, karena tulisan itu akan lepas dari tangan kita sebagai sebuah teks, dan pembaca boleh melakukan tafsir. Artinya di situ pengarang sudah mati, pengarang sudah tidak ada.
Akan tetapi, jika kita memberikan petunjuk laku dengan mudah, itu memudahkan pemain untuk memainkan karakter, meskipun tidak 100% sama dengan yang kita inginkan. Jadi, dalam proses pembuatan film itu tentu saja membutuhkan waktu yang tidak cepat. Nah, dan juga tadi saya ditanya soal acting. Buat aktor sendiri, apa sih tantangan saat berakting itu apa saja dan gimana mencari solusinya jika dihadapkan grogi? Iya. Tantangan dan solusinya. Ya, oke. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Mas Wagi. Tantangan dan solusi. Very nice. Oke. Kalau bertanya tantangan apa sih yang paling sulit bagi seorang aktor dan bagaimana cara menyelesaikannya pertanyaannya? Itu pertanyaannya simpel, jawabannya panjang dan susah. Tapi coba akan saya kira-kira jawaban yang mudahnya begini. Dalam studi kasus saya misalnya, saya bermain laga. Teman-teman nanti boleh cek di mesin Google. Saya main di salah satu series bersama Jeffrey Nicole dan teman-teman. Series action di OTT. Di situ ada adegan misalnya saya harus fighting di antara teman-teman yang istilahnya bawa parang, meskipun itu prop ya, bawa besi dan lain sebagainya itu. Nah, biasanya kalau memang kita dapat koreografi fighting, kita dapat dikoreoin. Jadi ini nanti pukul ke sini, sini yang geser ke sini, itu untuk mempermudah arah kamera. Akan tetapi teman-teman harus ingat, tidak semuanya orang yang hadir di dalam frame itu punya kesadaran sebagai pemain. Kadang-kadang mereka itu ekstras. Teman-teman yang membantu film ini, artinya pemeran pendukung, yang mereka itu tidak belajar dalam tanda kutip tentang dunia acting secara mendetail. Tapi hanya beberapa dari mereka. Misalnya ini cuma fighter terus diambil gitu, tanpa mereka tahu bahwa ada kaidah-kaidah di dalam frame. Nah, sebenarnya mereka potensial, ini semuanya sama-sama potensial, tapi kesadaran di dalam frame itu berbeda. Aktor biasanya akan lebih susah berhadapan dengan orang dalam tanda kutip asing di luar permainan itu. 1, 2, gitu ya. Oke. Kembali lagi. Iya, ini ingat. Teman-teman harus menghitung. Jadi aktor itu perlu kesadaran, ya. Perlu kesadaran. Ingat, kalau kalian main emosi, harus hitung. Ada namanya matematikal, eksternal. Itu begini loh. 1, 2, oke? Kembali lagi. Oke, kita akan pindah angle. Kalau kameranya cuma 1, hitung lagi sama. 1, 2, sama nggak? Karena ini namanya matematikal. Namanya acting itu istilahnya mechanical eksternal. Dia berupa hitungan-hitungan. Kalau misalnya wide shotnya begini katakanlah, ini wide shotnya ya. Dia ngambil jauh. 3, nanti respon aja, maksudnya mundur ke belakangnya. Oke, 3, 2, 1. Ini ya, ini wide shotnya. Oke, sorry, maaf. Terus, sekarang kita mau ngambil close up atau medium. Mediumnya teman-teman lihat. Oke. Mantap. 3, 2, 1. No, simpan dulu 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Sekali lagi. Jadi 5 hitungan itu jeda. Jeda ya. Jeda untuk melontarkan emosi. Ya. Yuk, 5 hitungan. 3, 2, 1. Relax, relax. 3, 2, 1.
3, 2, 1. Sekarang bahagia. Bahagia ya. Oke. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sedih. Sebentar. Jangan buru-buru. Acting itu nggak boleh buru-buru. Nanti saya kasih tahu alasannya. Oke? Sedih ya? 3, 2, 1. Tahan. Teman-teman, kalau teman-teman baru chatting, nggak ada emoticon, huruf bisa mewakili emosi nggak? Bisa. Yakin banget. Kalau biasanya tulisannya apa? Kalau ketawa biasanya tulisannya apa? Oke, teman-teman yakin nggak kalau seseorang mengirimkan itu berarti dia merespon dengan emosi tertentu? Nggak selalu. Setelah kalian tahu bahwa bahasa itu menjadi umum, ya kan? Bahwa WKWK itu umum untuk digunakan ketawa. Padahal sebenarnya kalian juga nggak ketawa-ketawa banget, cuma ini aja. Ekspresinya bisa datar kan, ya kan? Tapi lontaran emosinya lewat ketikan itu seolah-olah menandakan bahwa kalian meresponnya, iya kan? Sebenarnya kita sedang bersepakat bahwa kita sedang melakukan matrik acting. Muka boleh flat, tapi jari ini loh yang saya bilang 5 detik itu untuk melontarkan emosi itu ini. Di sininya senang, tapi nggak juga yang pas lagi situ. Enggak kan? Coba kalau misalnya pas lagi nunggu di halte bus gitu terus tiba-tiba. Suaranya nanti Menyesuaikan sama karakternya. Ya. Dan juga menyesuaikan siapa talent voice-nya, maksudnya voice talentnya itu. Oke. Berarti teman-teman sudah bisa dong. Udah mahir banget soal suara ya. Baru belajar. Oke. Sekarang saya akan membagi sedikit saja waktunya. Saya akan membagi sedikit karena nanti kita akan ngobrol sama Pak Ian jauh lebih banyak. Karena Pak Ian punya banyak informasi soal dunia perfilman. Kalau saya fokus sekali di dunia keaktoran, khususnya untuk panggung. Sinema, saya baru masuk ke film itu di tahun 2015 untuk komersil. Secara profesional saya masuk ke situ dari tahun 2015 sampai hari ini. Tapi sebelumnya dari tahun 96 saya menekuni dunia sinetron. Berarti sekarang kurang lebih 28 tahun di dunia sinetron. Jadi teman-teman nanti mungkin kita akan bisa berbagi, tapi sekarang saya masih merinding. Bisa lihat? Masih merinding. Kalau teks dialog Wage diucapkan lagi itu saya masih bergetar, bahkan sampai merinding. Teman-teman yang bagian depan juga masih bisa melihat. Rasanya getarannya masih sampai gitu. Nah, kata-kata atau suara itu menjadi satu bagian terpenting dalam seni peran atau acting. Teman-teman asing nggak dengan istilah acting? Nggak. Dan sudah biasa, maksudnya di depan kamera handphone itu udah biasa kan? Iya kan? Artinya hal acting itu sudah tidak menjadi bahan atau menjadi sesuatu yang rumit. Teman-teman kalau misalnya mau menempuh jalur pengetahuan lebih jauh bisa mengakses, tinggal masukin keyword aja di mesin pencari Google, itu bisa di YouTube, tinggal cari aja dasar-dasar acting. Itu nanti dari Hollywood ada yang ngasih. Terus beberapa aktor-aktor senior di Indonesia, salah satunya almarhum saya tiba-tiba lupa namanya. Film apa? Senadi Vimain. Oh, Didi Peter. Yang baru Siano Utoyo.
yang barusan meninggal kemarin, Pak Ian? Ikra Negara. Yayu Undur. Om Yayu Undur. Saya ingat mukanya, tiba-tiba blank, lupa namanya. Om Yayu Undur itu pernah mengatakan sesuatu di dalam waktu itu saya juga pengen mengupdate informasi dengan melihat apakah yang berkembang sekarang melalui YouTube gitu. Saya cek tentang teori dasar acting, bagaimana cara berakting yang mudah, itu kan keyword-keyword yang paling gampang untuk dimasukkan. Nah, sampailah saya pada satu informasi di mana Om Yayu Undur itu menyebutkan di dalam satu dalam satu tayangan di channel itu menyebutkan bahwasannya tugas aktor, ini teman-teman boleh catat, tugas aktor itu menciptakan momen. Sutradara tugasnya adalah, atau kameramen tugasnya adalah menangkap momen. Jadi ada kerja yang simultan antara aktor dan semua perangkat artistik, baik itu kameramen, sound desainer atau soundman yang urusan untuk audio bahkan visual, dan juga urusan-urusan yang menyangkut soal kostum maupun visual artistik yang lainnya. Kayaknya saya saat itu bekerja sama teman lain ya. Oke, durasinya berapa menit? Durasinya sudah lama ya. 5 menit, tidak ada 5 menit. Oke. Lalu berapa kos atau biaya yang dihabiskan pembuatan film? Aduh, kalau itu Aisyah itu mungkin bisa menghabiskan 500.000. termasuk dalam penyewa kamera. Oh, nyewa kamera. Iya. Terima kasih. Apakah film Aisyah itu nomor? Dan menang? Saya tidak pernah saingan juga banyak. Oke. Mudah-mudahan film karya berikutnya akan dapat nomor. Adiknya ini apa artinya sinema? Nggak tahu. Ya. Ini yang kata apa artinya sinema? Belum tahu. Sinema, saya agak heran kalau kalian nggak tahu ya. Hanya 4 huruf. Film. Sinema itu adalah film. Dalam bahasa Inggris, di Inggris disebut movie. Amerika menyebutnya film. Tetapi di Indonesia film ini banyak artinya. Contoh, pada waktu saya SMA seperti adik-adik semua, saya kalau mau foto itu menggunakan film. Namanya Kodak, Fuji, Sakura, dan lain-lain. Isinya 36. Itu foto film dimasukkan di dalam kamera, baru saya bisa motret. Ya. Lalu mobil kalau mau hitam pakai kaca film Ray-Ban. Jadi film itu bisa disalahkaprahkan dengan bermacam-macam artinya. Oleh sebab itu bahasa Indonesia menciptakan kata sinema. Sinema artinya film atau dunia perfilman. Sinematografi itu adalah seni foto. Film atau tadi disebut sinema adalah kesenian terakhir di dunia yang mencakup semua seni yang ada. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri, beribu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berdiri
tidak ada biaya sama sekali. Jadi adik-adik, saya anjurkan untuk teman-teman di sini, apalagi yang kelihatannya cerdas-cerdas sudah ikut ke kurikulum drama tadi ya, atau teater ya, itu buatlah film pendek, kumpulkan beberapa teman, satu sebagai DOP atau penata kamera, satu sebagai sutradara, satu sebagai pemain. Ini sudah ada satu adik Pahan yang siap untuk menjadi pemain tidur dan tidur lagi. Seperti nyanyiannya pada zaman saya ada yang namanya penyanyi reggae, namanya Suwip. Dia menyanyi, mungkin kamu diilhami dari situ, bahwa dia tidur lagi. Nah, saya akan tanya kepada Kak Al ya, coba tirukan satu bait lagu dari Mbah Suwip. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kasih tambahan 10 hitungan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Oke, silakan balik badan. Kelompok 1 balik badan sudah, kelompok 2 balik badan. Hap. Ucapkan kalimatnya. Aku cinta kamu, aku cinta sahabatmu. Sorry. Ulang. Aku cinta kamu, aku cinta sahabatmu. Aku cinta kamu, aku cinta sahabatmu. Ayo Mas. Semapa Diwiata Semarang hebat. Ulang. Semapa Adiwiata Semarang hebat. Semapa Adiwiata Semarang hebat. Oke. Silakan saya kasih waktu 1 menit untuk berlatih menggunakan 3 bentuk imajinasi dengan emosi yang berbeda. Oke. Nanti presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Siap? Ada 3 emosi. Satu emosi per orang atau Bareng. Kelompok ya. Kelompok ya ini ya. Kelompok barengan. Oke. 1 menit mulai dari sekarang. Boleh sekalian berlatih. 1 menit mulai dari sekarang. Sama marah ki. Mencintai sahabat. Belum. Kenapa? Teman-teman bisa membayangkan ya, mengimajinasikan bisa ya. Yuk, 3, 2, 1. Yuk mencintai. No. Ini garis apa? Ya, paham? 3, 2, 1. Yuk mencintai Indonesia. Masih? Masih putus, ya kan? Coba 1, 2, 3. Yuk mencintai Indonesia. Menurut teman-teman masih? Putus-putus. Yuk mencintai Indonesia. Ada imajinasinya. 3, 2, 1. Jadi kata-kata itu dimasukkan di line ini. 3, 2, 1. Yuk mencintai Indonesia. Nah, jadi tidak ada yang terputus. Yang kedua, 3, 2, 1. Yuk mencintai Indonesia. Belum. 3, 2, 1. Yuk mencintai Indonesia. Ini imajinasinya dicek. 3, 2, 1. Yuk mencintai Indonesia. Nah, nice, gitu ya. 3, 2, 1. Yang ketiga. Yuk mencintai Indonesia. Nah, 3 ini penting banget dipakai. Oke? Sekarang kalau teksnya ayo. Ini. Ayo dibaca. Ini aja. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke? Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu kan ada punktuasi, ada pemenggalannya kan. Tapi teman-teman paham kan tentang imajinasi 3 tadi? Paham ya? Yuk kita coba. 3, 2, 1. Imajinasi yang pertama. Nomor 1. Iya. Pendidikan. Baca nggak apa-apa. Pendidikan jasmani pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Belum, masih ada gitu ya. Gimana ya ngomongnya? Masih ada ya gitu.
Ini kalau imajinasi garis lurus berarti dia seperti tidak ada jeda. 3, 2, 1. Pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hampir. Sedikit lagi. 3, 2, 1. Pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Siap. Ya, saya sisakan uang saya dari kebutuhan pokok untuk berangkat misalnya ke Jawa Barat, ke Jakarta atau kemana hanya untuk nonton teater. Karena buat saya itu semacam semangat hidup gitu terhadap sesuatu yang saya cintai. Karena apa yang kamu cintai, dia akan memberikan feedback kepadamu di saat yang tepat. Asalkan dia positif, di saat yang tepat dia akan membawa sesuatu yang positif juga. Nah, kembali kalau misalnya Kak Aro tadi mengatakan bahwa teman-teman pengen dapat behind story-nya Wage nih. Ya, di tahun 2017 kurang lebih 2017 itu saya bertemu dengan tim untuk casting di film Wage. Saya sebetulnya belum tahu dan saya itu tergolong orang yang dulu sih agak sombong dikit ya, jadi nggak mau ikut casting ceritanya gitu. Nggak mau casting punya film apaan sih gitu. Karena saya menganggap bermain teater itu jauh lebih menyenangkan waktu itu. Karena saya belum punya sama sekali background untuk mengetahui dunia sinematografi itu seperti apa. Di sebaliknya ada program, ada proses kerja kreatif seperti apa itu saya belum tahu. Nah, nanti mungkin lebih detailnya untuk dunia sinematografi, perfilman dan ruang lingkupnya bisa disampaikan oleh Pak Ian. Tapi saya ingin bercerita satu hal, bahwa teman-teman tahu nggak di dalam seni peran itu ada istilahnya begini. Penulis naskah menuliskan teks dengan tokoh tertentu. Ketika dia sampai kepada pembaca, dia akan mencari orangnya. Jadi karakter yang diciptakan di dalam teks itu akan mencari orangnya yang akan menghidupkan karakternya. Itu saya yakin betul. Saya sampai berdiri. Masih kelihatan dulu nggak? Karena waktu itu bertemu dengan teks ini, saya benar-benar tokoh Wage ini benar-benar melek. Agak susah untuk mencari data soal dia. Tapi saya berpegang bahwa penulis naskah akan menuliskan secara detail hasil risetnya sebagai bentuk istilahnya mengumpulkan data-data sejarah itu, sehingga data-data sejarah yang dia kumpulkan ini direka atau dituliskan ulang dalam bentuk fiksi dan tokohnya hadir di sana. Ya, tokohnya ada di sana. Dalam kasus ini adalah Wage Supratman. Saya bertemu dengan tokoh itu dan banyak kejadian yang menurut saya cukup susah untuk dilogika. Saya berangkat dari data yang hadir di dalam naskah itu. Saya berjalan, saya ngikutin pertama bahwa beliau ini dalam versi naskah ya tentu saja, bahwa beliau lahir di daerah Somongari, Purworejo. Saya kemudian datang ke lokasi, saya kumpulkan data-data, sampai akhirnya saya bertemu dengan salah satu orang yang menurut beliau, satu orang ini beliau sudah sepuh gitu, beliau bertemu langsung dengan Wage Supratman. Kurang lebih, saya bertanya, Bapak, bagaimanakah tokoh Wage Supratman yang pernah Bapak temui itu sosoknya? Beliau datang ke sini, Mas, saya mengatakan ini tidak kurang dan tidak melebihkan. Beliau datang ke sini waktu saya usia kelas 2 sekolah ya mungkin. Beliau datang kira-kira usianya sekitar 30-an tahun, memakai baju yang sama seperti yang di dalam film atau teman-teman yang lihat videonya, kemeja putih dengan bawahan putih, tanpa kacamata, datang di Purworejo bertemu dengan beliau karena beliau kalau nggak salah cucunya Pak, istilahnya bekal itu apa ya? Mungkin salah satu perangkat desa gitu. Nah, beliau menceritakan kepada saya bahkan si kakeknya ini memotong ayam untuk diberikan sebagai jamuan untuk Wage Supratman. Dan Wage ini punya tujuan waktu itu sesuai dengan data yang saya kumpulkan. Dia punya tujuan untuk mengumpulkan semua keluarganya hanya untuk difoto.
lagi dalam masa pelarian, dicari-cari oleh residen Belanda. Nah, beliau ingin memfoto di satu tempat, tapi keluarganya nggak ada yang mau datang. Sampai pada akhirnya di hari kedua, mungkin kalau saya tidak salah ingat, keluarganya mau berkumpul dan dipotret di salah satu jembatan di dekat di daerah Somongan. Keluarganya dikumpulkan, dipotret. Tetapi sampai hari ini fotonya tidak pernah di dunia sinematografi maupun aktor panggung ya, kurang lebih dari tahun 1996 pertama kali saya naik panggung dan belajar seni peran. Jadi kalau sekarang berarti terhitung berapa waktu? Berapa tahun? 28, kurang lebih 28 tahun. Dan bagi saya hari ini, karena saya baru masuk ke dunia industri film itu sekitar mungkin tahun 2015 itu saya baru menginjakkan kaki di dunia perfilman yang industri perfilman Indonesia yang komersil. Tapi sebelumnya saya berangkat dari panggung kemudian ke film festival, di film festival kemudian masuk ke film nasional. Apa ya yang mau dibagi? Iya, teman-teman asing nggak kira-kira dengan istilah seni peran? Asing ya? Enggak. Sorry, saya mau tanya. Kalau di sini apakah ada ekskul teater? Ada. Siapa teman-teman yang ikut ekskul teater? Boleh tunjuk tangan? Wow, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sekitar 7 ya. Duduknya mungkin paling depan aja ya. Oh, boleh. Ayo berdiri. Boleh dibantu sama teman-teman yang ikut ekskul teater? Agak ke depan duduknya. Bisa ke depan duduknya. Tanah yang haus